Kemana? Gue nggak tahu. Dia pergi gitu aja. Mika nggak ada. Dia seharusnya jadi titik tumpu. Kambing hitam yang aman. Kenapa dia bisa pergi? Gue bener-bener nggak tahu. Gue nggak ngerti. Yang pasti yang barusan gue bilang, dia nggak bakal balik. Dia bahkan keluar dari sekolah. Jangan tanya gue terus. Kita emang bareng. Tapi semua orang punya urusan masing-masing. Lo yakin lo nggak tahu dia kemana? Yakin? Resiko yang bakal lo hadepin kalau lo bohong ke gue itu besar. Gue nggak masalah. Karena gue emang nggak tahu. Siapa lagi? Nggak ada lagi yang mungkin. Malam ini gue pasti diinterogasi kalau gue nggak bawa orang yang kompeten buat dijadiin kambing hitam. Chef? Tapi dia udah nggak ada waktu suster palsu itu masuk. Ini bahaya buat gue. Sebenarnya urusan lo sama Mika tuh apa sih? Harusnya kan urusan lo cuma sama gue dan Alin. Nggak, urusan gue dan Alin udah gue batalin. Oh, bisa ya? Kenapa? Dan satu hal lagi, An, hidup lo penting. Kejujuran itu penting. Gue tahu lo suka semau-mau lo. Tapi jangan terusin apa yang diperintahin Blade ke lo. Percaya sama gue, Han. Lo gak bakalan selamat. Gue juga harus pergi karena gue berurusan sama keluarga mereka. Kayaknya gue nggak bisa lanjutin misi ini. Maksud lo? Gue nggak bisa nerusin. Lo udah nerima duit dari gue. Iya, Itu bukan jumlah yang kecil. gue akan coba ganti. Berani banget lo. Lo yakin bisa dapat uang sebanyak itu dalam waktu dekat? Gue nggak tahu. Tapi ada sesuatu yang bikin gue nggak mungkin nerusin misi ini. Apa? Bukan karena gue ketahuan. Terus? Orang tua gue. Orang tua angkat gue. Gue ngerasa mereka udah tahu gue kerja sama untuk hal yang gak seharusnya. Lo bisa atur. Bikin mereka gak curiga. Gue nggak yakin gue bisa. 2 hari. Balikin semuanya. Ini bukan soal duit. Duit nggak pernah jadi masalah. Masalahnya, gue mulai kehilangan orang satu persatu. Dan kalau bidak sekecil Hana aja gue lepas, permainan gue bakal makin sempit. Bisa? Gue akan coba. Kalau enggak, lo tetap nggak punya pilihan selain ngejalanin perintah yang gue kasih ke lo. Dan yang belum jalan sama sekali itu. Pak! Jangan main-main lo sama gue. Gue yakin dari semua kejadian belakangan ini, orang yang paling kuat buat berpihak ke kita itu Blade. Kita udah interaksi langsung sama dia, kita lihat sendiri. Kalau sampai dia bisa berpihak sama kita, banyak hal bisa beres. Banyak. Dan bener yang Fata bilang, tujuannya itu bukan siapa yang duluan. Mau papanya Akila dulu, mau orang tua gue dulu, bukan itu. Tapi gimana caranya bikin rencana Dominic gagal. Eksekutor di keluarga itu bukan cuma alat. Dia tahu banyak hal. Mohon bener. Eksekutor itu kunci. Dan Blade, dia jauh lebih dari sekedar tangan kanan. Masalahnya, dia gak pernah mau ngakuin kalau dia adik gue. Dan satu hal yang harusnya kita lakuin dari kemarin, bukti. Gue harus tahu, bener atau enggak,
dia punya tato itu. Harusnya dari kemarin-kemarin ya. Tapi kan banyak masalah. Ada aja. Dan gue nggak pesimis, Her. Terakhir ngomong sama dia sangat jelas masih punya hati. Dia nangis. Dan segede-gedenya dia mau nutupin perasaannya. Masih ada celah, gue yakin. Iya, makanya urutannya harus jelas. 1, validasi. 2, jangan bikin dia bisa ngeles. Kalau gue bisa buktiin tato itu, dia nggak punya ruang buat kamu. Dan akhirnya kamu tahu kenapa dia bisa masuk ke Kasarius, Her. Itu yang bikin gue bingung. Dia bukan orang kayak gitu dulu. Dia manis banget. Masih jadi teka-teki di kepala gue. Kenapa adik gue bisa berakhir di sana? Karena kalau aja gue tahu, minimal gue bisa counter. Worst case, kalau misalnya ya kita kan pancing dia nih di zona bakat, tapi ada kemungkinan dong dia nggak datang. Emang kemungkinan terbesarnya itu ya dia muncul di situ, cuman at least there's 1% kemungkinan dia untuk datang, nggak hadir dari pancingan kita. Dan masalahnya sekarang waktu, kita berpacu sama waktu, makanya kita perlu plan B. Dan kemungkinan itu ada walaupun kecil. Dan kalau kemungkinan itu terjadi, gue nggak ada cara lain. Kayak ada yang merhatiin. Kenapa? Pendek aja. Oke, well, dengerin dulu. Gue hari ini gak akan pura-pura jadi Gen Z boy buat ngelapor. Alright? Lagi meeting. Sama siapa? Double F. Dan temen-temennya juga. Itu termasuk Gen Z girl itu. Di mana? Depan rukonya Rose. Ngomongin apa? Gue gak tahu mereka ngomongin apa. Terlalu jauh. Kalau gue deket, gue akan ketahuan. Hey, listen to me, okay? Di depan rukonya Rose. Alright? Itu aja laporan gue hari ini. Dan mereka kelihatan fokus dan serius. Bukan obrolan santai sambil ketawa dengan gaya Gen Z. Oke, selesai. Itu aja. Gue pulang. Tunggu! Apalagi sih, Blade? Hah? Itu aja yang gue lihat. Gak mungkin. Dan gue nggak mau. Kalau gue deketin sedikit pun, gue akan ketahuan. Oke, Blade? Itu aja. Sekian. Makasih. What the? Damn you, Devin. Lu ngapain di sini? Gue cuma... Devon, lo ngapain kesini?
Well, gue cuma... gue... Rose? No way.